Kembali di Kompas Petang, Saudara, Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan sindikat internasional terkait pembelian ventilator dan monitor COVID-19. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti sebanyak lebih dari 3,6 juta euro atau senilai 56,8 miliar rupiah. Ini adalah uang senilai lebih dari 56,8 miliar rupiah yang disita dari pengungkapan penipuan pembelian ventilator dan monitor COVID-19. Polri menyebut penipuan ini melibatkan jaringan internasional. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama Polri dengan Interpol karena kejahatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan kejahatan lintas negara. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam perkara penipuan tersebut. Tak hanya itu, ada 1 tersangka lagi yang masih diburu oleh polisi. Hingga kini, Polri dan Interpol juga masih mengejar 1 pelaku yang masih buron. Pelaku diketahui merupakan warga negara asing yang diduga merupakan aktor intelektual atau otak penipuan. Polri menyebut modus para tersangka ini meretas proses transaksi pembelian ventilator dan monitor COVID-19 yang dilakukan antara 2 negara, yaitu perusahaan Tiongkok dan Italia. Tersangka terbukti melakukan pengalihan dana pembelian ventilator COVID-19 ke rekening di Indonesia. Seluruh praktik penipuan ini dilakukan bekerja sama dengan 3 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Kemudian di pertengahan perjalanan ada seseorang yang mengaku GM dari perusahaan Italia tersebut, kemudian menginformasikan bahwa terjadi perubahan rekening terkait dengan masalah pembayaran, sehingga kemudian atas pesan yang masuk dari email tersebut, kemudian rekening untuk pembayaran ke PT Sensen itu kemudian dirubah menggunakan Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya terjadi 3 kali transfer ke rekening Bank Indonesia dengan menggunakan Bank Mandiri Syariah dengan total kurang lebih 3.672.146 euro atau setara dengan kurang lebih 58 miliar 831 juta. Jadi ini adalah kasus yang lengkap, jadi sifatnya transnasional, lintas negara, memanfaatkan momentum COVID karena yang diambil ini adalah dana yang ditujukan untuk pembelian ventilator tadinya di negara lain dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Para tersangka ini kemudian melakukan upaya untuk mengalihkan transaksi, diambil uangnya seperti yang Pak Kabar Eskrim tadi sampaikan. Tapi alhamdulillah semua bisa ditangani. Lebih lengkap terkait pengungkapan penipuan pembelian ventilator COVID-19, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, apa peran dari 3 WNI yang telah dijadikan tersangka? 3 warga negara Indonesia yang sudah dipublikasikan tadi lewat keterangan pers oleh Mabes Polri dalam hal ini dari Badan Reserse Kriminal pada siang tadi diketahui bahwa 3 warga negara Indonesia ini berperan untuk membantu proses administrasi membentuk perusahaan fiktif begitu dalam proses pembelian alat kesehatan berupa ventilator dan juga monitor untuk keperluan penanganan COVID-19. Proses perdagangan ini berlangsung antara perusahaan dari negara Italia dengan perusahaan di Cina begitu. Nah, prosesnya mereka ada di tengah-tengah. Mereka sebagai pemutus begitu dalam proses hacking email yang diotaki atau didalangi oleh warga negara asing yang saat ini masih berstatus buron. Dan lebih lengkap soal ini bagaimana kemudian peran lebih lanjut dari mereka, lalu bagaimana kemudian warga negara Indonesia ini bisa direkrut oleh WNA yang disebut sebagai otak dari aksi peretasan email yang berujung pada berkarut-marutnya proses pembelian alat kesehatan ini. Saya konfirmasi langsung kepada Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Mabes Polri, Bapak Awi Setiono. Pak Awi, untuk yang pertama saya mau tahu dulu sebetulnya tadi sudah dipublikasikan bahwa 3 warga negara Indonesia terlibat dalam kasus ini, kasus yang terbilang transnasional begitu ya Pak ya. Tapi apakah kemudian
diketahui sebetulnya apa hubungan antara WNA yang buron ini dengan 3 warga negara Indonesia ini sampai akhirnya mereka ikut terlibat dalam kasus ini, Pak? Oke, jadi memang Bapak Kabar Eskrim tadi sudah menyampaikan bahwasanya ini adalah sindikat penipuan internasional, kebetulan melibatkan Indonesia, Nigeria ya. Jadi memang ini yang juga lagi didalami oleh penyidik, bahwasanya sejauh mana hubungan mereka. Karena memang setelah dilakukan penangkapan, ini terputus seperti selnya sudah terputus, sehingga patut diduga memang ini sindikat internasional. Kalau ditanya perkenalan di mana, itu yang masih didalami gitu. Kenapa kemudian akhirnya dipilih tindak pidana itu dilakukan di Indonesia, terutama menggunakan rekening salah satu bank di Indonesia juga, itu sudah ada titik terangnya bagaimana kemarin? Ya tadi karena memang ini kita sama-sama lagi sedang mendalami kerjasama Dirtipideksus dan Dirsiber Baris Krim Polri, karena memang kasus ini para tersangka menghack percakapan email antara PT penyedia alat kesehatan di Italia tersebut dengan PT penyedia alat kesehatan di Cina. Pembicaraan itu dipotong, dihack melalui email, sehingga seakan-akan si saudara SB ini menjadi general manajernya PT Shenzhen yang ada di Cina itu. Kemudian percakapan itulah seakan-akan karena betul, sehingga si perusahaan di Italia itu merasa tertipu, karena memang apa, duit selama ini 3 kali ditransfer masuk ke rekening CV Shenzhen yang ternyata adanya di Indonesia, bukannya ada di Cina. Sehingga dari situlah kasus kita dapat informasi dari Sat NCB Interpol Indonesia, dapat laporan dari Sat NCB Italia, dari situlah diteruskan ke Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang, Dirtipideksus Baris Krim Polri, sehingga dilacak-lacak akhirnya itu kita ketemukan 3 tersangka. Yang satu kita tangkap di Padang Sidimpuan berkat bantuan dari Polda Sumatera Utara dan Polres Simalungun, kemudian dikembangkan arah ke Bogor dan Banten, sehingga ada 3 tersangka sementara yang kita bisa tangani. Namun yang inisial si brother ini masih dilakukan pendalaman, karena memang si B ini quote and quote kita sinyalir memang warga negara Nigeria. Berarti untuk saat ini status dari WNA yang buron ini dengan inisial B ini masih belum diketahui, atau bagaimana koordinasi untuk bisa mengetahui keberadaan yang bersangkutan ini, Pak? Ya itu tadi, itu perlu pendalaman bersama dengan Siber, tentunya kita akan melacak, karena memang ini harus kita sinergi, karena memang mereka juga bergentayangan di dunia maya, sehingga anggota memang harus lebih serius terkait dengan siber patrolnya, sehingga bisa melacak keberadaan yang bersangkutan. Mengonfirmasi lagi, Pak, apakah ini modus baru dalam tindak kejahatan, atau sebelumnya sudah pernah ada kejadian yang sama dan itu berlangsung di Indonesia juga, Pak? Kalau terkait penipuan pengadaan peralatan kesehatan terkait COVID-19 memang beberapa kasus ada. Namun demikian ini terkait dengan kasus di luar negeri antara Italia, kemudian perdagangan dengan Cina, kemudian ada hack dari kelompok sindikat Nigeria Indonesia, ini baru muncul pertama, dan ini modusnya juga termasuk baru ini terkait dengan menghack email itu. Ada kemungkinan bertambah pihak lain mungkin, Pak, selain dari 3 orang warga negara Indonesia ini yang ikut terlibat dalam kasus ini juga? Ya, tadi saya sampaikan ini adalah sindikat kejahatan internasional. Tentunya juga tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, karena memang tadi si otaknya sendiri yang kita duga warga negara Nigeria tersebut juga sampai sekarang belum kita ketemukan. Sekali lagi untuk memastikan lagi, Pak, ini betul bahwa kasus internasional begitu, lintas negara. Untuk kejadian yang sama dengan modus untuk pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 ini, apakah juga sempat terdeteksi atau pernah terjadi juga di negara kita, Pak, di Indonesia ini? Atau
memang betul-betul belum ada sampai dengan saat ini? Sementara sih demikian ya yang kami ketahui, karena memang ini TKP-nya ada 2. TKP-nya satu TKP di Italia, satu TKP-nya di Indonesia. Makanya ini jaringnya kita lapis ini untuk pasalnya. Kita lapis terkait dengan penipuannya, kemudian pemalsuannya, karena memang pemalsuan dia data-data semua perusahaan CV Sensen itu palsu semua. Kemudian terkait dengan tindak pidana pencucian uangnya, kemudian tindak pidana transfer uang dari hasil kejahatan, ini juga kita kenakan. Yang jelas kita akan tunggu juga bagaimana perkembangan untuk kasus ini, dan semoga ada titik terang, dan semoga juga satu warga negara Indonesia ini warga negara asing maksud saya bisa segera ditangkap begitu untuk bisa menjelaskan proses dari kasus ini. Terima kasih banyak Pak Awi Setiono sudah mau berbincang bersama Kompas TV hari ini. Sudah disampaikan juga oleh Karopenmas Humas Polri bahwa dari 3 warga negara Indonesia yang sudah ditangkap oleh Baris Krim Polri dan saat ini masih dalam proses penyidikan begitu untuk pendalaman kasus, dijerat pasal berlapis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian juga Undang-Undang ITE, ditambah lagi dengan Terima kasih atas laporan Anda. Tifal Solesa melaporkan soal 3 warga negara Indonesia yang terlibat dalam peretasan dan penipuan dalam kasus pembelian ventilator COVID-19.